Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama apa judul channelnya naon teh ya? Ini sutradara, ini channel apa namanya ini? Kenapa saya ada di sini ini? Cut Dini Underscore Official. Ah, itulah. Anjir. Saya juga nggak tahu subscribe-nya berapa banyak ya. Udah banyak kan ya. Saya mau perkenalkan narasumber kita malam hari ini. Malam soalnya kita kan lagi di Jeddah. Iya, iya. Malam Jumat ya. Malam Jumat di Jeddah, besok di Cipadung. Saya mau perkenalkan narasumber kita kali ini itu Ajanes. Asal usul tepuk tangan. Gak tahu sih kenapa dipanggil Janes. Padahal namanya bagus, Jajang Nasir gitu. Disingkat Maya kayaknya. Itu bukan ya disingkat. Cuman itu bukan nama ini gitu. Itu nama panggung saja. Nama barunya. Iya. Lapangan gitu ya. Ya, nama lapangan. Dia Mantan artis. saya mau perkenalkan dia dulu aktivis, sampai sekarang dia masih aktivis. Dia sangat aktif dulu. Sampai sekarang masih aktif gitu. Hiperaktif. Hyper aktif, hyper naon lah, semua hyper gitu ya. Iya. Itu dia kejedong. Kan gini itu udah saya perkenalkan ya. Pokoknya portofolionya dia panjang dia mah. CP-nya panjang banget. Iya, 5 lembar lah. 5 lembar gitu kan. Rangkap 7. Ya, itu kalau depannya aja belum bolak-balik. Oh, bolak-balik. Sama kertasnya itu jangan A4, harus A4. F4. Iya. Oh, F4. Sesuai prosedur. Fontnya Times New Roman. Bookman. Bookman, oke, Bookman. Bookman. Nah, Ajanes ini kan dengan segudang pengalaman, banyaklah pengalamannya ya. Pengalaman dan pengamalan ya. Ya, betul. Pengalaman tersiksa gitu. Oh iya. Pengalaman luka. Luka. Tapi pengalaman luka itu jangan lupa, guys. Dengan luka kita bisa menghadirkan sebuah cerita yang indah. Oh iya. Nah, apa sih yang mau saya tanyakan tuh? Nah, Ajanes kan tinggal di Sumedang ya. Ya, Sumedang, tepatnya di daerah Jatinangor ya. ya, City of Knowledge. City of Knowledge ya. Oke. Iya gitu. Iya, sekarang jargonnya itu, Sumedang itu. Emang kota pendidikan di situ? Iya, kota tahu kan ya, serba tahu. Oh iya, oh karena Ini ada tahunya. Oh iya. Nah, ini tahunya. Ini apa tadi jargonnya? Tahu Sumedang. City of. City of Knowledge. Oke. Iya. City of Knowledge. Oke. Ya. Sambil dileut tenan. Oh, tadanawan. Ini sebenarnya saya tuan rumah tapi dia bawa sendiri guys. Nah, Ajanes ini kan aktif di desa ya? Ya, di desa betul sekali Mas. Aktif di desa. Nggak usah desanya lah, kan pemerintah kan terlalu memaksakan ya. Iya, tapi lebih ke penggiat gitu. Penggiat desa. Mengabdi. Oh iya, kepada mengabdi ke desa. desa. Bangun desa gitu kan. Ya, Sekarang ngapain aja di desa? ya paling tidur. Ya, Nah, santai aja lah gitu kan. sembari aktif di Jangan desa. serius lah ya. Ya, juga aktif di OKP ya. Aktif di beberapa OKP karena baju saya banyak gitu kan. Oh iya. Aktif di beberapa OKP gitu ya. Beberapa OKP maksudnya. Yang paling dominan diaktifin OKP mana? Semuanya juga aktif. Aktif semua. Ya, kalau siang Ansor, kalau malam AMS gitu. Apa itu MS? Angkatan Muda Siliwangi. Oh, itu OKP. OKP itu. Oh. Nah, yang menaungi OKP KNPI. Oh, Kenipi ya, Kenipi. Ya, Kenip. Kenil. Ya, Pisau. KNPI. MPI ya, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Indonesia. Nah, KNPI. agak aktif di OKP, Ansor kalau malam, Ansor kalau pagi. Kadang-kadang kalau siang AMS tuh, kalau malam Ansor. Oh, kalau Ansor malam. Kenapa itu harus malam Ansor? Nah, jadi kalau Ansor itu lebih kepada pendekatan ruhania, Oh, spiritual. spiritual, Oke. ngaji. Biasanya ngajinya di mana? Nah itu saya kadang bolos. Ya ada di pesantren, ada di masjid-masjid gitu kan, pelataran masjid. Ngaos gitu aja. Ya ngaos. Sahakina. Gimana gitu teh? Kiai banyak, bisa Banyak ya. kita ngundang beberapa kiai gitu. Cuman kalau kiai yang di sana biasanya pengurus MWC. Oh, MWC. Ranting gitu ya. Oh, kalau ranting desa. Oh, kecamatan. Ya, kecamatan lah.
Ngaos berarti ya. Iya, Kalau ngaos. kalau siangnya baru AMS. Nah, kadang AMS gitu. Ketemu Jadi berubah-ubah gitu. Yang penting saya bisa bermanfaat. Oh, benar. Bagaimana baik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya. Nah, itu. Semakin banyak manfaat, OKP juga semakin banyak. Nah, lebih parahnya lagi saya dimanfaatkan. Baik banget Bapak ini ya terhadap Republik ini ya. Iya. Terus saya panggil Bapak A aja ya. Karena AA kan boleh, A ya. Mayor. Mayo A. Oh, jangan. Nah, Sensitif itu, selain aktif di OKP, A juga aktif di aktif di beberapa organisasi gitu lah. organisasi. Organisasi Contohnya? mahasiswa dulu kan mahasiswa. Kuliah di mana dulu, A? Sebutin jangan ini kuliahnya. Enggak apa-apa. Ini takut iklan gitu. Enggak apa-apa, udah. Kalau saya sebutin kan itu UIN harus bayar. Bayar. Ya nanti saya coba komunikasi lah bayar atau enggaknya gitu. Iya. Santai aja sih, saya di UIN dulu. Wih, di Bandung. Iya, UIN. Oh, yang kampus Islam itu ya? Iya, katanya. Semoga gitu ya. Berapa tahun di kampus? Saya 6 tahun lah. 6 tahun. Ya 12 semester. Oh, itu S2 S1. Kira yang merangkap S1 sambil S2 gitu. Enggak. Aktif di kampus di organisasi juga. Iya, jadi di beberapa organisasi lah juga. Itu proses awal saya mengenal organisasi, bersosialisasi kayak gitu dan lain-lain lah pokoknya belajar. Saya lihat di CV AA ini pernah jadi presiden ya. Oh iya, dulu pernah. Lawan Prabowo atau siapa dulu? Kagak lah, itu ketinggian. Presma fakultas mahasiswa Iya. juga. Ceritanya gitu. Ceritanya. Dan itu yang membuat kuliah saya telat. Gitu. Gara-gara itu. Gara-gara itu proses ada jenjang. Oh. Gara-gara pengurusnya ya. Iya, pengurusnya itu bahkan itu di situ tuh ada penonton tuh, ada di belakang, paling belakang itu jadi ini panitia itu sampai setahun gitu. Panitia aja terus. Iya, panitia. Oh ya oke. Dulu ngambil jurusan apa waktu kuliah? Ah, ini lebih spesifik lagi ya tadi. Hmm. Kampus kan misalkan ada apa? Buat iklan. Ini kejurusan lebih ini lagi harusnya ini. Tambah iklan lagi. Masuk Iya. endorse ya. Endorse. Oke. Dulu jurusan apa dulu? Dulu saya studi agama. Oh, apa itu? Oh jir, yuk. Meluas ya, ini meluas banget ya. Oh, Jurusan yang membahas dulunya perbandingan agama. oke. Agama cak dulunya. Jadi saya itu masuk perbandingan agama, nama jurusan saya pas keluar jadi SAA, studi agama. Oh, lumayan ya itu. Iya, Jadi semua agama dibahas itu, ah? iya semua agama dibahas. Sekalipun di kampus Islam. Kampus Islam. Berarti dosen-dosennya juga Islam. oh Islam. Islam dosen-dosennya. Loh, katanya semua agama dibahas, tapi dosennya Islam gimana? Iya, jadi cuman dalam skup pengkajian Oh, aja. pengkajian saja. Tidak kemudian dosennya harus Hindu. Enggak. Oke. Paling itu kita kayak ke lapangan. Bukan dosen sih ya, biasanya kayak Tek gitu ya. ketemu sama ini pastor, biarawan, biarawati. Senangnya ke biarawati. Biarawati. Biarawan enggak? Hah? Biarawan enggak? Nah, 6 tahun di kampus. Iya, 6 tahun. Habis itu kampus selanjutnya di AMS sama Ansor. Ah, itu bukan kampus tuh. Oh, bukan. KP. Oh, KP. Iya. Bentar. Bersihin dulu aja. Oh. Saya agak flu soalnya ya. Makanya saya pakai nasi. Oke. Biar Ingus. biar lap ingus gitu. Nah, sekarang kan pakai itu teh, shawl apa sih itu, Pak? Wah, ini gak tahu dia dikasih sama ini tadi sutradara. Oh, sutradara ya. Ini Palestina ya. chef Oh, Palestina. yang lagi rame itu ya. Iya. Apa sih itu sekarang tuh yang di media-media ya kan bareng-bareng. Ya. Bersin juga tuh penonton, guys. Saya mau nanya apa lagi, Ayah? Ah, udah nikah belum? Nah, kebetulan belum. Belum. Katanya mau nikah kapan, Ah? Balik gue. Ya doanya aja. Doanya ya. Paling minggu depan gitu ya.
Ya kalau gak minggu depannya lagi. Gimana waktu aja lah ya. Gimana waktu dan gimana mood. Bagaimana mood. Itu pun kalau nggak hujan gitu ya. Kalaupun gak hujan. Belum nikah, udah kuliah, udah kerja, punya OKP. Banyak ya pengalamannya. Jadi lumayan disibukkan gitu. Kesibukan ya. Bosan nggak hidup di Indonesia? Bosan sih enggak. Bosan sih enggak, cuma agak jenuh dikit. Agak jenuh. Kalau jenuh gitu ngapain? Nah, kalau jenuh itu ya udah tadi kayak tadi saya bersosialisasi di OKP gitu. Ngabdi ke desa juga. Nah, kan mohon maaf nih ya, kita nggak bisa nafikan ya. Iya. Bahwa kadang-kala hidup kita kan butuh, ya mohon maaf, uang. Iya. Butuh logistik lah ya. Logistik. Nah itu dari mana itu ya? Nah, itu saya ada beberapa usaha. Oh, bisnis. Ya, bisnis. Bisnis itu dimasukin ke organisasi. Nah, itu misalkan buat tenaga kerja, buat ya SDM gitu ya. Itu dari organisasi. Oh, gitu. Ya. Jadi ada mutualismenya ya. Nah, selain pada itu dari beberapa bisnis ini kita istilahnya jadi sumbangkan ke organisasi. Oh iya, bagus juga ya. Jadi ada kontribusi gitu ya. Ya, sedikit-sedikit lah. Sedikit ya, lama-lama jadi apa? Terus ngelihat apa ya, zaman sekarang kan semakin kesini kan, wah semakin kompleks ya, permasalahan sosial, ekonomi, bahkan agama. Nah kalau dari AA sendiri sih ngelihat kayak gitu, kenapa sih ada fenomena seperti itu? Ya, namanya juga manusia gitu kan ya. Apalagi kita kan hidup di Indonesia ini gak sendirian, jadi banyak orang gitu kan. Berapa jiwa tuh sekarang Indonesia, banyak banget. Tentunya ada beberapa permasalahan. Semisal kalau di bidang ekonomi, kalau yang sekarang ini kan apa, masalah tenaga kerja, lapangan pekerjaan yang semakin sulit gitu kan. Nah kemudian kalau di sosialnya dari budaya gitu ya, budaya ngobrol atau budaya bertetangga, bukan gak baik ya, maaf, tapi kayak apa, ada yang berkurang gitu. Dari segi minimal tanya gitu, minimal bertanya, cari tegur sapa. Iya, tegur sapa. Ya nggak semua daerah kayak gitu. Ada aja misalkan tetangga yang menutup diri, ada. Terus dan lain-lain lah sebagainya, permasalahan itu banyak. Apalagi kemiskinan gitu kan ya. Kemiskinan. Nah yang lagi pemerintah sekarang omongin tuh kemiskinan ekstrim gitu kan ya. Iya. Oh, itu kan lumayan pelik gitu kan ya. Apalagi nanti ada apa sih tuh? Saya lupa nama istilahnya itu, El Nino itu. Kan itu bahaya itu Maya. Iya. Nggak Itu tahu dengan lingkungan juga hubungannya. Dengan lingkungan, dengan alam. Tapi sebagai bangsa yang punya segudang pengalaman, tidak khawatir lah ya. Tidak khawatir lah ya, kayak apaan sih ini, makan biasa, bisa dilewati lah. Bismillah aja ya. Soalnya kan beberapa negara ya, apalagi negara tetangga kita nih, negara sahabat gitu kan. Karena ketakutan dalam melanjutkan hidup. Itu misalkan sampai bunuh diri, kemudian yang minum racun dan lain-lain, gantung diri karena udah stres berat gitu kan. Beda kan kalau negeri kita kan. Stres masih bisa stres juga, masih juga bisa ketawa kan. Iya, itu kan maksud saya, negeri kita di Indonesia ini kan udah udah santai lah gitu. Covid juga santai kita menyelesaikan. Iya. Stres juga kita kan bisa masih merokok. Kayak saya nih, merokok gitu. Keseharian AA gitu kan ya. Suka film apa? Nah, kalau film banyak genre sebenarnya. Banyak genre yang saya sukai gitu. Termasuk musik. Musik juga. Musik juga sama. Kalau film genre apa aja yang paling disukai? Kalau film yang paling disukai banyak juga sih, tapi ada kayak beberapa situs. Wah, kalau sedang ngomongin situs kan bahaya ini kan. Maksudnya kan kayak Netflix. Netflix gitu ya. Dan beberapa
siaran film. Kalau itu mah bukan masuk situ, rumah. situ mah kanal-kanal ada. Iya, cuma kanal, Bang. aplikasi Salah gitu ya. nyebut kan, Oke, ya. nggak apa-apa lah. Dia mikir aneh-aneh ya. Berarti kayak misalkan nonton horor seneng. Nah, horor seneng, terusan romance seneng, senang gitu ya. terusan film-film kolosal apalagi. Kolosal. Jadi kayak kita nonton kolosal, kita ngebayangin kita yang lagi perang. Iya. Jadi ada apa ya, semangat misalkan. Iya, kalau nonton film itu kita Memicu adrenalin. memicu adrenalin. Anjir, gitu. Luas Oh, ya. iya. Anjir, kieu gitu. Tapi kalau horor misalkan Nah, lucu itu juga. kepicu juga sedikit horor. Apalagi kalau misalkan horornya itu ceritanya alurnya sangat berdekatan dengan kita. Oke. Atau diangkat dari kisah nyata. Atau juga ceritanya enggak dibuat-buat. Iya, kayak film apa namanya, nyata gitu diangkat jadi film. Itu jadi lebih ke distract kiranya. Distract ya. Ke distract. Anjing enggak ingat-ingat lagi. Gitu ingat tuh aja gitu pas mau Ingat-ingat makan, lagi. aduh si iyo gitu ya. Kayak getih di dia. Iya, jadi inget, jadi tiba-tiba takut gitu ya. Tapi pernah nggak ngalamin horor? Ngalamin horor. Anjir, dia malam Jumat ya pernah, mungkin semua orang pernah gitu. Semua orang pasti pernah. Tetap salah satunya gitu ah. Pernah nggak ngalamin satu kejadian, satu hal tiba-tiba kenapa gitu kan? Kan di lembur atau di kota. Tiba-tiba kenapa gimana? Misalkan Tiba-tiba cinta gitu. Iya. Misalkan tiba-tiba pacaran jeung juri gitu kan. Wah, enggak. Kayak melihat apa di dunia mysticism gitu. Kayak misalkan kan sering naik gunung juga tuh. Sering ke laut apa tiba-tiba kayak pernah habis nonton film terus tiba-tiba jangan-jangan kayak gini tuh berhalusinasi lah. Jadi itu lebih ke apa ya? Lebih ke sugesti ya. Misalkan kita ke sungai, anjir, ini dulunya katanya pernah ada yang ini palit gitu kan, ke bawah air sungai. Jadi kayak cerita-cerita yang pernah didengar, misalkan di tempat itu, kadang-kadang anjir suka horor itu merinding. Gitu ya. Padahal mah santai we. Udah cair Cair gitu ya. Terus kayak film-film yang lain. Kan ada film tuh yang baru-baru ini yang memang sempat ramai gitu ya. Filmnya siapa sih itu? Buya Hamka. Yang pemainnya siapa sih? Lupa saya. Laudia Cynthia Bella sama Alvino Sebastian. Nah itu kan itu katanya film termahal lah. Iya kalau nggak salah ya. Iya. Film termahal. Karena 2 PH. Udah pernah nonton? Apa PH tuh? Production House. Oh ini. Udah pernah nonton belum film itu? Belum ya. Nanti nonton ya. Ya. Soalnya cuma gak ada teman. Nanti sama calonnya lah diajak nonton. Iya, gak ada teman nonton ini. Anjir, gak ada air ini gimana? Canda. Ya, Nah, gitu. Pak, tadi senang film terus ini ya. Terus senang apa lagi ya? Senang motor nggak? Enggak. Apa senang? Saya mah senang perempuan lah. Oh, betul. Normal. Maksudnya ke motor itu apa gitu? Ya biasa aja. Biasa aja ya, nggak terlalu ya. Motor sebagai alat transportasi Mana biasa? untuk misalkan kita mau kemana kayak gitu. Oh, Transportasi aja, nggak berlebihan. nggak kemudian apa suka modifikasi ini enggak ya? Tapi ini unik loh terkait film yang tadi itu. Yang mana? Nah, yang tentang film. Jadi kalau misalkan di Asia ada genre ini kayak Bollywood Hollywood. sama drama Korea. Hmm. Kalau Bollywood itu saya menanggapinya, memaknainya nuhun guys. Itulah. Kalau Bollywood itu saya memaknainya kayak ini sih. Iya, pendalaman gitu ya. Budayanya ada gitu, budaya India kayak gimana. Seneng jogetnya. Jogetnya senang. Sama saya juga. Ceritanya juga. Nah, itu film India itu lebih kayak apa? Pernah saya nangis karena film India tuh. Oh anjir. Apa judul filmnya tuh? Banyak gitu kan. Banyak kayak yang dibintangi Shah Rukh Khan, Amir Khan, terus dan lain-lain lah ya. Janes kan? Oh enggak. Enggak ada ya? Enggak ada. Saya tetap Sunda. Tetap Indonesia. Indonesia. Oke. Nah, dari situ misalkan kita
dari film Bollywood kita belajar tentang budaya orang lain, terus tentang kisah unik-unik gitu biasanya di India, enggak kayak dibuat-buat, alami. Terus ada budaya dimasukin budayanya. Nah, secara tidak langsung mereka gitu ya, film-film yang diproduksi oleh India itu dia memasarkan budaya mereka ke dunia gitu. Ada Bollywood kayak hampir mau ini mengalahkan Hollywood gitu. Kalau setara sih kayaknya belum ya. Nah, satu lagi ada Korea. Ini drama Korea itu drakor gitu ya. Gimana genrenya biasanya, terusan gimana sutradaranya kalau drama Korea. Tapi jujur aja sih dulu agak gengsi nonton Korea, kayak lebay gitu ya. lebay gitu kan. Cil, apaan sih mana resep Korea. Ternyata jangan memandang sebelah mata. Di balik film misalkan, di balik kisah-kisah Korea itu lumayan juga ini menyentuh. Ada ini ya, ada edukasinya lah ya. Iya, edukasi. Autokritik AAK ini ke perfilman Indonesia gimana? Nah, perfilman Indonesia sebenarnya bagus-bagus sih, film Indonesia juga. Cuman tinggal apa sih? Entah, nggak tahu ya, sebenarnya bagus-bagus. Cuman nggak go internasional, cuman beberapa gitu kan yang go internasional. Film Indonesia coba kalau misalkan kita ngangkat dari sejarah gitu kan ya. Sejarah Indonesia tuh lebih keren. Dulu kan ada film-film sinetron kayak apa sih? Mak Lampir, Ling Dharma. Yang kayak gitu. Jadi lebih apa ya? Jangan lebih mistik-mistikan gitu. Oke. Bisa juga dibikin ini kayak anime gitu kan. Itu lebih menarik. Kayak Naruto. Nah, oke. Kayak sekarang apalagi era sekarang kan ayah. Kayak kita kan punya adik-adik kan. Punya apa namanya? Ya punya Kan cabean. Bukan. Bukan. Punya anak kecil gitu, maksudnya masih SD, masih SMP. Sekarang kan nontonnya tuh udah nggak bisa difilter ya kan sih? Ya film apa tuh, apalagi banyaknya media sosial gitu kan. Anak kecil aja udah bisa main HP ya. SD itu lihat aja ada SD pada main gadget tuh ya. Nggak di kota, nggak di kampung. Nggak di kota, nggak di kampung, yang penting ada internetnya, bisa diakses gitu. Sampaiin dong ke mereka semua ini, penonton kita. Nah, buat cara untuk kemudian apa meminimalisir yang gitu. Terlebih ini buat orang tua ya, yang udah punya anak, punya adik, punya cucu gitu ya. Tolong ini mah, lebih diperhatikan tontonan anak-anaknya. Takutnya ngebuka situs-situs yang gak jelas. Iya. Tapi benar sih dari film-film lain juga kayak yang dewasa gitu kan. Nah kalau di bioskop itu karena mungkin aturan mainnya dipakai dari KPI ya, dari perfilman, jadi lebih misalkan usia berapa ditentukan sebenarnya. Cuman lagi-lagi suka ada pembajak gitu. Iya. Banyak pembajak yang bisa muncul di link-link itu, situs-situs. Terus dari link-link beberapa media sosial yang mengarahkan ke film. Padahal orang itu kan memproduksi film itu bukan modal yang mudah. Iya. Itu lebihnya kepada apresiasi para pelaku atau pemproduksi film, pegiat seni gitu ya, masih seniman. Itu sih kalau ininya autokritiknya. Kemudian ya kalau untuk anak-anak ya lagi-lagi. Nah kalau di rumah saya nggak ada TV mas. Nggak ada ya? Nggak ada TV. Iya adanya proyektor gitu. Ya jadi kita bisa memilihkan anak. Memilihkan tontonan untuk anak. Saya kira proyektor bisa pilih anak gitu ya. Jadi dikontrol benar gitu ya. Kontrol. Iya, kalau nggak dikontrol kan ya gitu. Sekarang kan apalagi lagi viral tuh yang KPI ya. Ya, yang mana nih? Komisi Penyiaran Indonesia itu yang apa gitu, agar supaya apa itu lagi viral, undang-undang KPI atau apa sih itu? Kan lagi viral tuh ya. Termasuk sensor-sensor perfilman kita. Nah itu. Cuman kan gini
Iya, mungkin yang disensor itu kan yang di layar kaca gitu. Tapi kan di media enggak. Iya itu. Itu gimana? Ini Itu? problem juga kan. Kan misalkan gini ya, salah satu negara yang anggaplah sebutlah namanya Korea Utara, ya kan? Itu kan semuanya diatur sama pemerintahnya. Iya, semua diatur. Ya kan, mulai tontonannya, apanya. Dari negeri AA ini kan ada Kominfo ya. Anda juga sih, negeri Anda juga. Iya, bisa juga. Gitu. Ada Kominfo kan? Iya. Ada kementerian yang memang menangani itulah semua Iya. gitu kan. Bahkan kemudian itu bisa ngontrol, kayak misalkan di media sosial itu, di medsos, kalau kontennya itu apa, ada mengandung apa, isu sara itu kan apa gitu di banned atau apa gitu kan. Nah itu kan sebetulnya bisa kan. Bisa. Tapi kenapa kemudian ini kan antara bisa nggak sih lihat antara kemudian di sekolah kita guru dibebankan untuk anak dididik termasuk orang tua perannya. Iya. Tapi pemerintah melegalkan, itu gimana itu Maksudnya ya udahlah gitu kan. Nah gimana itu? Nah itu lebih kepada sebenarnya ya, ataupun harusnya itu bisa jadi rekomendasi. Ya bisa jadi. Iya bisa. Iya. Misal kayak gini, pemerintah membuat aturan untuk anak-anak terkait penggunaan media sosial. Misalkan kalau yang ini apa mau pengen bikin IG, Facebook atau X, aplikasi X sebenarnya. Yang Twitter itu ya, yang Twitter. Terus misal usia 17 lah, udah stabil kan ya. Jadi maksudnya udah bisa membedakan mana yang baik dan mana. Kemudian setelah ada aturan itu semuanya gayung bersambut, gayung bersambut. Diatur dari kementerian turun kepada pemerintah daerah sampai ke desa-desa. Kayak gitu Mas. Jadi aturan itu terkait perfilman bisa, atau terkait media sosial bisa lebih ditingkatkan lagi mungkin. Kemudian dari sisi orang tua tetap aja Perannya besar ya. peran sangat besar gitu. Misalkan dibatas anak-anak kalau megang HP emang jangan, nggak boleh dulu. Misalkan kalau buat yang belum di sekolah itu jangan dulu. Kasihan juga gitu kan. Lebih baik dikasih fasilitas semisal televisi tuh ini udah menerapkan kayak kalau tontonan tuh usia berapa tahun kan ya, 18 tahun atau 21 ke atas biasanya. Kayak gitu, TV udah melaksanakan. Nah tinggal kita bagaimana caranya menyelamatkan anak-anak, belum punya anak ya kita ya, menyelamatkan generasi selanjutnya, masuk keluarga yang paling terkecil. Kan itu bahaya juga ya kalau nggak diatasin gitu. Karena lagi-lagi kan gitu, kenapa terjadi pelecehan seksual, kenapa ada anak beranik seperti ini, kenapa ada orang tua beranik, karena itu salah satunya penyebab. Karena kita selalu menyepelekan yang sederhana itu. Benar. Itu sih kalau saya sih gitu ngelihatnya. Oke, penonton kita pada pulang ya. Anjay. Main penonton Nah gitu dulu sementara, nanti bakalan ada lagi step selanjutnya, episode selanjutnya. Siap, episode selanjutnya mungkin lebih ini lagi ya. Ya, lebih fokus lagi, lebih menarik lagi. Ya. Terima kasih. Undang. Makasih Ayah udah datang ke sini. Lain waktu kita akan berjumpa lagi ntar di mana gitu ya. Oke. Karena saya hanya ditugasi juga di channel ini, Oh. Betulnya AA itu bukan tamu saya juga tamu di sini, Mantap nih. Pengabdian aja. Pengabdian ya. Nggak dibayar. Nggak tahu ini nggak ada ini. Nggak ada kontrak. Nanti kita ngomong sama yang punya channel gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ini. Yang namanya edukasi mah ya. Siapa tahu habis di sini kita diundang ke ini podcast Dedi. Boleh lah. Bang Dedi. Close of the door. Door close. Udah, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye.